Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan izinnya serta takdirnya kita bisa berjumpa kembali di Masjid GMS ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah-langkah kita selalu dalam kebaikan, dan mudah-mudahan langkah-langkah kita adalah sebagai langkah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat wassalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yang berkenaan dengan penciptaan, kemudian tauhid uluhiyah yang berkenaan dengan tauhid ibadah. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, bahwasannya disinilah perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir. Orang kafir mereka yakin akan adanya Tuhan, mereka yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam raya ini. Kan tetapi perbedaan kita adalah bahwasannya mereka menyembah selain Allah, sedangkan kita adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perbedaannya. Namun yang sangat disayangkan memang kalau kita lihat dalam buku-buku pembelajaran kita, anak-anak kita, rata-rata yang dibahas mengenai masalah tauhid adalah tauhid rububiyah, tauhid tentang penciptaan. Ya, siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur alam. Rata-rata pembicaraan anak-anak sekolah atau pembukuan dalam sekolah, ya, kurikulumnya seperti itu. Padahal memang yang lebih dikonsentrasikan mengenai masalah tauhid ini adalah tentang masalah ibadah, tentang masalah siapa yang layak untuk disembah. Karena masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin belum paham ya apa yang mereka lakukan, apakah termasuk kesyirikan atau tidak. Ya, sebagian kita masih ada yang senang ke dukun. Ya, ada yang masih datang, mohon maaf, ke kuburan minta di sana, ya, hajatnya minta dikabulkan. Ini sebagian kita masih seperti itu. Nah, sebenarnya memang harus lebih banyak permasalahan tauhid inilah yang dibahas, yaitu permasalahan siapa yang layak untuk disembah, siapa yang layak untuk dikecilkan dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah, yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat adalah tauhid yaitu tentang masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya.
Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, nama Allah itu ada 99 yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Ya. Maka nama-nama Allah semua ini ya adalah nama-nama yang baik, tidak ada yang buruk. Ya. Allah ya Maha besar. Allah paling besar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Tidak ada lawannya nanti kecil. Tidak. Allah Maha kecil, tidak. Tapi Allah Maha besar. Ya. Latif. Allah Maha halus. Tidak ada lawannya halus nanti kasar. Tidak. Jadi sesuatu nama yang baik itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Asma artinya nama-nama, husna adalah yang baik. Maka penamaan ini dan sifat-sifat Allah itu harus sesuai dengan yang Allah sifati dirinya sendiri. Kita tidak boleh ngasih nama Allah itu selain yang nama Allah berikan sendiri. Kita tidak boleh mengarang. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tauhid asma dan sifat itu adalah ifradullah azza wa jalla bima lahu minal asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa lahu baginya, yaitu dari nama-nama dan sifat-sifat. Wa hadza yatadammanu syai'aini. Yang ini untuk berbicara tentang masalah nama dan sifat Allah, maka terdiri dari dua. Ya, kita tidak terlalu mendalam masalah asma dan sifat ini karena nanti akan kita masuk pada babnya. Ya. Yang pertama al-isbat. Kita harus menetapkan. Ya, wadzalika bi anna nusabbita lillah. Yaitu dengan kita menetapkan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami'a asma'ihi wa sifatihi allati asbataha li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Kita menetapkan nama-nama untuk Allah, yaitu bahwasannya yang mana nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang sudah ditetapkan olehnya sendiri, oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kitabnya, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Berarti penetapan di sini ada dalam Al-Quran, penetapan juga ada pada sabda atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penamaan Allah ini tidak boleh ada yang ikut campur dalam hal ini. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berhak memberikan nama. Sama seperti kita punya anak. Kita sudah memberikan nama anak kita. Tidak kepingin ya, kita tidak mau ada orang lain manggil nama anak kita dengan nama yang berbeda yang sudah kita kasih. Ya, berarti di sini sudah ditetapkan. Ya, nama ini sudah ditetapkan, Allah sendiri yang memilih. Kalau Allah yang memilih, berarti inilah yang terbaik. Namanya pilihan manusia pasti akan ada kekurangan. Kalau seandainya manusia diberikan sendiri-sendiri, ya, dengan artinya memilih, artinya mengarang nama-nama sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala, akan banyak nama Allah. Kemudian ketika nama Allah banyak, akhirnya apa? Membuat menjadi rancu. Akhirnya masing-masing punya Tuhan sendiri. Maka di sini pengisbatan kita, penetapan kita terhadap nama-nama Allah adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, nafyul mumasilah. Yaitu ketika menetapkan asma Allah dan sifatnya, kita harus meniadakan yang namanya permisalan yang sama. Ya, harus ada. Wadzalika bi an la taj'al lillahi masilan fi asma'ihi wa sifatihi.
Janganlah engkau menjadikan ada yang sama, ya, baik nama maupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Allah katakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan samakan kasih sayang Allah dengan kasih sayang orang tua, jangan samakan. Berbeda. Kasih sayang manusia, ya, kepada yang lain itu berbeda dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam tafsir, kemudian tafsir Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah, ya, bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Rahman ini adalah kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu adalah 100. Yang mana 1 dibagikan kepada seluruh makhluk di alam raya. 1 kasih sayang. 99 di mana? Kapan? 99 nanti akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk orang-orang beriman di hari kiamat. Bayangkan, dengan 1 rahmatnya saja, dengan 1 kasih sayangnya pada saat kita di bumi saat ini, Masya Allah, begitu sangat kita rasakan. Kita bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa merasakan kenikmatan, kita bisa merasakan hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa menyenangkan dan membahagiakan hati kita. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah sudah mengatakan bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizki. Orang kafir pun diberikan rizki oleh Allah. Padahal kalau kita lihat kesalahan mereka, apa? Kezoliman mereka apa? Mereka menyembah bukan menyembah kepada Allah. Padahal yang memberikan rizki Allah. Berarti Allah sudah dikhianati. Pengkhianatan yang mereka lakukan, subhanallah, bukan pengkhianatan yang dilakukan hanya sesaat atau yang dilakukan hanya sehari, 2 hari. Bahkan ada yang seumur hidupnya. Bahkan ada yang sudah sampai tua renta, 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun tidak pernah dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih berikan dia rezeki. Allah masih berikan dia nafas. Allah masih berikan dia makan. Allah masih berikan dia minum. Inilah kasih sayang Allah. Sehingga kasih sayang Allah itu berbeda dengan kasih sayang makhluk. Maka jamaah rahimakumullah, dan ingatlah bahwasannya Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un fil ardi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama, yang semisal sesuatu pun, ya. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah katakan di sini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ingat, kita semua Masya Allah diberikan pendengaran oleh Allah. Kita semua diberikan penglihatan oleh Allah. Tapi ingat, penglihatan kita, pendengaran kita itu berbeda. Dan apa yang kita miliki semuanya terbatas. Satu contoh, pandangan kita, penglihatan kita. Allah mengatakan di sini basir, Allah Maha melihat. Mampukah kita sekarang melihat apa yang ada di balik tembok ini? Adakah orang di dalamnya? Kalaupun ada orang, berapa orang? Ini manusia, kita tanya. Sekarang kalau kita tanya, adakah semut di dalamnya? Kalaupun ada semut, berapa jumlah semutnya? Oke, kalau di dalamnya sound system, betul.
Kabelnya berapa? Berapa meter kabelnya? Mampukah kita melihat? Ini hanya baru yang ada di belakang tembok kita. Temboknya ada di depan kita. Mampukah kita melihat? Apalagi yang ada di luar masjid ini. Apalagi yang ada di luar kampung ini, di daerah ini. Apalagi yang ada di luar Monang-Maning ini. Dan sebagainya. Ternyata penglihatan kita, pendengaran kita berbeda. Akan tetapi ingat, penglihatan Allah, pendengaran Allah, Masya Allah sangat subhanallah. Allah mampu mendengar. Allah mampu mendengar doa-doa hamba-hambanya. Seandainya seluruh dunia ini 7,2 miliar manusia, mereka pada detik ini, pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini, mereka semuanya seandainya berdoa mengangkat tangan semua, 7,2 miliar manusia mengangkat tangan semua berdoa, Allah dengar doa mereka semua satu persatu secara terperinci. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Kita sekarang kalau seandainya semua ikut ngomong di sini, siapa yang mampu bisa kita dengarkan? Kita hanya mampu mendengar 1 atau 2 orang yang ngomong. Kalau sudah semuanya ngomong, masing-masing dengan topik, dengan tema, dengan bab yang berbeda-beda, insya Allah kita tidak akan menghasilkan apa. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak bisa mendengar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Sehingga disinilah dikatakan apa? Nafyul mumasilah. Ketika kita sudah menetapkan nama bagi Allah, oh Allah Maha mendengar, oh Allah Maha melihat. Tapi kita tidak boleh menyamakan antara penglihatan dan pendengaran Allah itu sama dengan makhluknya. Satu contoh lagi saya ambilkan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dirinya memiliki tangan, sudah. Ini sebagaimana diajarkan oleh para ulama salaf. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, ketika membahas tentang masalah sifat-sifat zatiyahnya Allah, ketika Allah mengatakan diri memiliki tangan, ya, bahwasanya memiliki wajah dan sebagainya, maka tetapkanlah hal tersebut tanpa bertanya-tanya kembali seperti apa ya, bagaimana ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena ingat, akal kita terbatas karena kita tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana? Sudah kita menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Satu contoh, Allah Taala mengatakan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Di sini Allah mengatakan dirinya memiliki tangan. Sudah isbatkan, tetapkan Allah memiliki tangan tanpa memisalkannya. Oh, seperti apa ya? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Mohon maaf. Sekali lagi, mohon maaf. Ya. Kaki kita dengan kaki gajah berbeda. Kaki gajah dengan kaki semut berbeda. Ini antar makhluk. Bagaimana dengan Sang Maha Pencipta? Jamaah rahimakumullah, inilah mengenai asma dan sifat. Ya, ingatlah kita artinya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik melalui Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan pada bab yang pertama, yaitu dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah, ayatnya sangat masyhur, sudah terkenal, ya, sangat sering, bahkan insya Allah hampir tiap hari mungkin kita dengar. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah rahimakumullah. Illa liya'budu. Allah Ta'ala mengatakan tidaklah kami menciptakan illa liya'budu. Ya. Li di sini bermakna liya'buduni, asli ayatnya memang liya'buduni. Panjang. Tapi karena biasa bahasa Arab memang dipotong semacam lakum dinukum waliya din. Aslinya waliya dini, dihapus ya-nya sehingga waliya din. Ini juga sama, liya'buduni, dihapus ya-nya, liya'budun, tapi dipahami maksudnya apa? Agar mereka menyembah aku. Maka li di sini, kata-kata li atau untuk di sini adalah lit ta'lil, sebagai alasan. Apa? Wahada ta'lil li bayanil hikmah. Maka alasan di sini adalah untuk menjelaskan hikmah minal khalqi. Hikmah apa? Hikmah tentang penciptaan. Walaysa ta'lil al-mulazim lil ma'lum. Jadi bukan lam di sini, untuk di sini bukan dalam rangka apa? Al-mulazim, yang mengharuskan dilakukan oleh orang yang atau yang al-ma'lul, yang diberi alasan. Idlau kana kadzalika lalazima an yakuna al-khalq kullahum ibadan lillahi yata'abbaduna lahu. Jadi li di sini bukan bermakna mengharuskan. Pokok ketika manusia diciptakan berarti dia pasti. Ya, li di sini bukan menunjukkan kepastian, pasti dia akan menyembah Allah. Tidak, belum tentu. Tapi alasan, salah satu hikmah li di sini, kata-kata li lam, ya, tujuannya adalah untuk beribadah kepadaku, yaitu fahadhil illah ghaiyah. Maka ilat di sini, lam di sini adalah ghaiyah, dalam rangka untuk mencapai tujuan. Walaisat mujibah, bukan dalam rangka mewajibkan atau kepastian. Fal illah al-ghaiyah li bayanil ghayah wal maqsud min hadzal fi'l. Bahwasannya ilat atau alasan di sini adalah dengan tujuan, yaitu apa? Maksudnya hadzal fi'l, yaitu agar bahwasanya kita diciptakan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, tidak semua manusia dan jin yang diciptakan oleh Allah ternyata menyembah Allah. Ya, tidak semua. Berarti li di sini bukan berarti wajib pasti, tidak. Sama seperti kita, bapak kita menyekolahkan kita dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Tapi ternyata semua orang yang sekolah belum tentu mendapatkan ilmu, belum bolosnya. Ya, mohon maaf, belum lagi nakalnya, belum lagi sama guru dan sebagainya, tindakannya. Akhirnya apa? Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa sama sekali. Maka lam di sini bukan berarti wajib pasti dia dapat ilmu, belum tentu. Sama seperti di sini. Allah menciptakan jin dan manusia dalam rangka hanya untuk menerangkan hikmah. Ini loh maksudnya. Apa maksudnya? Agar dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala di sini mengatakan wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan. Khalaqa kalau bahasa Arabnya khalaqa yakhluqu, menciptakan. Ya, mencipta di sini sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, yaitu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini namanya baru mencipta. Ya.
Beda dengan manusia. Siapa yang menciptakan robot? Siapa yang menciptakan telepon? Siapa yang menciptakan listrik pertama? Ini hanya dikatakan sebagai penemu. Tapi sering kita katakan pencipta. Pada aslinya kata cipta, khalaqa, adalah mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita dulu sama sekali tidak ada, Masya Allah. Sama sekali tidak ada, bahkan manusia belum ada. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Belum ada sama sekali. Maka dinamakanlah khalaqa, yaitu menciptakan. Wa hadzal ijad masbuqun bit takdir. Ingat, segala penciptaan itu terjadi berdasarkan takdir. Allah Ta'ala sudah bahwasanya sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan bahwasanya Allah menciptakan takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti Allah ciptakan dulu takdir. Ya, Allah sudah ciptakan takdir. Berarti segala apa yang akan terjadi, apa yang Allah ciptakan itu berdasarkan takdir yang Allah sudah catatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin. Allah pertama sebutkan jin di sini. Hum alamun ghaibiyun makhfiyun anna. Ingat, jin ini adalah alam ghaib yang tersembunyi dari pandangan kita. Berarti jin ini sama seperti kita manusia. Makhluk juga. Ya, jin ini sama seperti kita, makhluk juga. Mereka ada laki, ada perempuan, mereka juga menikah dan sebagainya. Ya, ada muslim, ada kafir. Perbedaannya hanya satu. Ya. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka dan komplot-komplotannya itu mampu melihat kalian min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak mampu melihat mereka. Artinya apa? Makanya dikatakan alamun ghaibiyun, dia adalah alam yang gaib, tidak terlihat oleh pandangan manusia. Ya, maka kita lihat sekarang, jika ada orang yang mengatakan bisa melihat wujud aslinya jin, pertanyaannya benar atau salah? Atau percaya atau tidak? Kalau ada orang yang ngaku saya bisa melihat jin dengan bentuk yang asli, percaya atau tidak? Ini sebagaimana dalam kitab Asy-Syafi'i disebutkan bahwasanya jika ada seorang yang adil mengatakan dirinya mampu melihat jin, maka syahadahnya atau persaksiannya ditolak kecuali para nabi. Sekali lagi, siapa di antara orang yang adil, manusia maksudnya, seorang muslim mengaku dirinya bisa melihat wujud asli jin,
maka persaksiannya ditolak kecuali para nabi. Hanya para nabi yang mampu melihat wujud asli jin. Jin bisakah berubah? Bisa. Dia bisa berubah bentuk, dia bisa berubah menjadi manusia. Pernah antum dengar hadis yang membaca yang hadisnya Abu Hurairah yang mana harta zakat itu dicuri oleh jin yang akhirnya mengajarkan untuk selalu membaca ayat kursi. Masih ingat ya hadis tersebut? Ini menunjukkan mereka bisa berubah. Jin itu bermacam-macam. Ya, ada sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi dan sebagainya dikatakan bahwasannya jin itu memiliki tempat. Ya. Bahkan banyak para ulama mengatakan bahwasannya tempat mereka senang di tempat-tempat yang kotor. Toilet, makanya tidak boleh sholat dalam toilet. Salah satunya karena memang bahwasanya itu tempat mereka. Sekaligus juga najis, tidak bisa. Di tempat-tempat yang kotor semacam tempat sampah dan sebagainya, senang. Setan atau jin senang di tempat-tempat tersebut. Makanya kita buang air panas dengan istri kita, jangan langsung diberikan untuk menuang di wastafel. Atau mungkin kalau kita kos-kosan langsung di kloset. Jadi bagaimana caranya? Campurkan dulu dia dengan air yang dingin. Baru setelah itu dituangkan. Ini yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena memang syaitan atau jin itu senang di tempat-tempat yang kotor. Makanya Allahu a'lam. Makanya wajar ada orang-orang yang kadang mohon maaf kencing di tempat sembarangan, akhirnya apa nama istilah Balinya itu? Bukan, itunya besar. Apa namanya? Cekik apa? Kecetik. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena memang tempat mereka di sana. Ya. Mereka mampu berubah wujud menjadi binatang. Mereka mampu berubah wujud menjadi ular. Mereka mampu berubah wujud menjadi anjing. Sebagaimana dalam hadis. Anjing yang berwarna hitam. Tapi jangan sembarangan untuk di jalan. Makanya kalau ada ular kan begitu juga. Ada ular masuk rumah, kasih dia kesempatan 3 hari. Tapi kadang kita tidak mungkin ngasih kesempatan. Langsung. Apalagi yang kemarin melilit sudah di pintu. Siapa berani mau diemi? Ini jamaah rahimakumullah. Artinya jin ini bisa berubah menjadi bentuk. Bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tadi bisa berubah menjadi ular dan anjing yang berwarna hitam. Maka orang yang mengaku dirinya, mohon maaf, makanya sekarang ada di bahkan on air di televisi televisi yang di channel-channel itu kan ada yang dikatakan mohon maaf sebagai seorang ustadz yang mampu bisa ya mengatakan dirinya bisa melihat, oh saya bisa melihat korinah yang khodam yang ada di belakangnya. Berarti ingat, secara kalau kita lihat dalam pelajaran agama, maka syahadat atau persaksiannya ditolak. Yang seperti ini tidak cocok jadi saksi pernikahan. Saksi apapun tidak cocok, ditolak. Karena dia sudah berani berbohong. Kita lihat sebagaimana jin itu jinnun berasal dari kata jim dengan nun. Kenapa? Walihada ja'atil madah minal jim wan nun. Kata-kata jin ini ya terdiri dari 2 kata antara jim dengan nun. Jim dengan nun, huruf hijaiyahnya.
Wahuma yadullani 'alal khafa wal istitar. Kata-kata jim dengan nun ketika disambungkan ini menunjukkan ketersembunyian. Antum pernah dengar jannah? Jannah, apa arti jannah? Surga. Tahu? Sudah pernah lihat? Ya. Jun. Bukan jin dan jun. Junnah. Junnah artinya tameng. Apa fungsi tameng? Untuk bersembunyi. Jin, ya ini makhluk. Bahkan Allah katakan ya bahwasanya jin terbuat atau tercipta dari apa? Tercipta dari api. Dan memang jin ini lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Apa buktinya? Yaitu wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya disuruh diperintahkan. Jinnya sudah banyak ternyata. Baru dicipta manusia hanya baru satu Adam. Berarti jin ya itu lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Makanya dia ya bahwasanya ketika disuruh nyembah dia akan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan dia dari tanah. Ngapain aku sujud sama dia? Ini jamaah rahimakumullah. Berarti jin di sini adalah alam gaib yang tidak mampu dilihat oleh kasat mata dengan wujud yang asli. Kecuali yang mampu melihat hanya para nabi. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah. Jin juga sama menikah. Sama. Makanya kita dalam firman-Nya sering kita membaca kalau ada perkara pernikahan bacaannya Masya Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan ayatnya itu Allah Ta'ala mengatakan apa? Bahwasannya wa min ayatihi di antara tanda-tandanya bahwasanya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Diciptakan pasangan untuk kalian yang sejenis dengan kalian. Yang sejenis. Maksud jenis di sini adalah manusia kawinnya dengan manusia. Jangan manusia dengan jin. Ngapain kawin sama jin? Tapi apakah ada? Ya, kalau kita lihat cerita-cerita para ulama ada. Ya. Ada seorang wanita yang disenangi sama jin, ada seorang laki-laki disenangi dengan jin wanita. Nanti nikah ngajak sama jin, mau berhubungan badan dia menghilang. Ya. Maka ambillah istri, ambillah sesuami dari memang yang jenis kalian, yaitu manusia. Allah sudah takdirkan seperti itu. Tidak boleh, haram hukumnya pernikahan yang berbeda jenis. Maksudnya manusia dengan jin. Nanti jin ada pengelompokannya. Sehingga iblis termasuk dari golongan jin. Dan iblis memang Allah berikan kelebihan apa itu? Mereka ditetapkan hidupnya abadi sampai hari kiamat. Khusus iblis. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan saya, artinya izinkanlah kami hidupnya sampai hari kiamat. Diberikan kehidupan yang abadi khusus untuk iblis. Ya. Akan tetapi jin nanti sebagaimana saya katakan tadi ada jin muslim dan ada jin kafir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan insan.
Apa itu insan? Summu bidzalika, dinamakan insan li'annahum la ya'ishuna biduni inasin. Karena mereka tidak bisa hidup tanpa inas. Inas di sini sebenarnya bermakna ramah atau di sini bermakna teman. Teman duduk. Manusia itu tidak bisa hidup ya sendiri, tidak ada istilah Tarsan. Ya. Jadi manusia butuh ada temannya. Ya. Maka kalau ada manusia yang sendiri tidak butuh sama teman, berarti dia bukan manusia. Itulah alasan dia dinamakan dengan insan. Dan bisa juga insan berasal dari kata nasia. Nasia yansa yang artinya lupa. Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa? Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa? Syukur-syukur lupa hutang. Ya, siapa di antara kita? Semua kita pernah merasakan lupa. Semua. Maka dinamakanlah insan. Maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kata Allah apa? Di sini yaitu apa? Illa liya'budun, kecuali dia liwahidun, yaitu tujuannya adalah mengesahkan aku. Wahada hak, inilah makna yang benar. Jadi hanya bukan sekedar istilah ibadah biasa, tapi betul-betul mau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Inilah tujuan ciptaan jin dan manusia. Sehingga orang-orang yang beriman nanti Allah sudah siapkan tempatnya. Orang-orang yang kafir pun Allah sudah siapkan tempatnya. Jin pun tadi saya katakan ada jin muslim dan ada jin kafir. Maka nanti orang-orang atau jin di antara kalangan jin yang kafir, mereka juga akan masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala mengatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Berarti jin pun Allah siksa di sana. Cuman ada pertanyaan. Jin terbuat dari api. Neraka api. Maka kalau yang seperti ini tidak ada cara lain, tidak bisa berdebat otak dengan dalil. Tapi perdebatan di sini otak dengan otak. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, gampar wajahnya. Sama-sama terbuat dari kulit. Kalau bisa sepatu pakai. Ya, sepatu yang terbuat dari kulit. Pipinya terbuat dari ada kulitnya. Begitu juga itu ada kulitnya, antum gampar bisa merasakan sakit. Terlebih nanti di sana Allah sudah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami penuhi yang namanya neraka jahanam itu dengan jin, dengan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, berarti di sini jin itu sebenarnya punya hati. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi mereka tidak melihat. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, berarti di sini jin dengan manusia sama. Akan tetapi ketika mata, telinga, hati tidak dipakai dalam hal kebaikan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walihada, maka dari itu bimakna yatadallaluna bitta'ah fi'lan lil ma'mur. Tujuan diciptakan jin dan manusia adalah yaitu apa?
untuk yatadzallaluna, betul-betul merendahkan diri kepada Allah bitta'ah, dengan ketaatan fi'lan lil ma'mur. Taatnya yaitu menjalankan atau melakukan apa yang diperintahkan, watarkan lil mahzur, dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah yang namanya ketaatan. Wa min ta'atihi an yuwahhida subhanahu wa ta'ala, dan termasuk ketaatan kepada Allah yaitu mengesakannya dalam hal ibadah. Kalau berdoa hanya minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Apalagi sebagaimana saya katakan, jangan minta ke kubur. Yang dikubur pun belum tentu masuk surga. Yang sudah meninggal di kalangan kita, siapapun dia, yang kemarin saya katakan, siapapun dia, apakah dia seorang syekh yang besar, ketika kita sholat tetap doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa itu? Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia. Berarti di sini belum tentu. Cuman kita selalu berdoa, mudah-mudahan bagi dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memvonis dia. Kalau kita vonis dia, oh berarti dia sudah di surga, dia dekat sama Allah, kita minta sama dia. Ingat, Allah itu tidak seperti presiden. Kalau mau ketemu sama presiden beda, mau ketemu sama Allah. Ketemu sama Allah langsung, tapi kalau ketemu sama presiden tidak bisa, harus lewat ini dulu, lewat ini dulu, lewat ini. Tidak. Ingat, jangan samakan Allah dengan makhluknya. Demikian mungkin ya yang bisa kami sampaikan, karena memang sudah Isya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.